Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Kita boleh beribadah kepada-Nya. Diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu di dalam Dia. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita persiapkan hati kita yang terbaik di dalam rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya dengan kesiapan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya Tuhan berkarya atas hidup kita, amin. Kita boleh tundukkan kepala, kita boleh bersyukur, kita boleh naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Segala hormat syukur hanya bagi-Mu. Engkau Tuhan Allah dalam nama-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu, besar anugerah-Mu, Engkau Allahku. Ku bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami yakini bahwa Engkau hadir di sini. Dan kami yakini bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang bersama dengan kami, yang bertata atas hidup kami. Dan ku percaya Tuhan bahwa Engkau membawa mujizat pada saat kami menyembah-Mu Tuhan. Pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita berdiri bersama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nyatakan bersama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini, oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Pemulihan terjadi di. Kesembuhan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Kau hadir di sini Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menopang hidup kami dengan urapan kuasa-Mu Yesus. Oh, kami percaya buat urapan baru-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami, memenuhi jiwa tubuh roh kami dengan urapan kuasa-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Kau Tuhan Allah yang berdaulat, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Mulutku kan menaikkan pujian bagi Engkau Sang Raja. Haleluya. Oh, inarama sekera rama papa padaramas. Inarama baba baba yese. Inarama
se ya lama mama sega inara basaka ya lama nama se Yesus Yesus Rama boseka ya rama badaka tiga barakasa Vina baba sakatala rama baba sere Hallelujah. Sigi Ramadan Masjid Hidaka mama you are Ramasere you are Ramasera you are Ramasere Hamanase Hikala Ramaso Yeshua Yeshua Romase Hinarabase Engkau Mesias, Kau Bapa yang baik selamanya. Kau Bapa yang setia, yang menopang dalam hidupku, membentuk hidupku jadi alat kemuliaan-Mu. Ku kan bersyukur. Ku bersyukur senantiasa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkaulah Allah penguasa tunggal atas hidup kami yang berkuasa penuh dan berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan. Jika sampai saat ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, itu suatu anugerah besar. Dan kami percaya biarlah setiap kami yang hadir dalam ruangan ini Tuhan, lawatan-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau yang siap memberkati kami. Dengan respon hati kami rindukan kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Saat kami meninggikan Engkau, maka kuasa-Mu dinyatakan. Kesembuhan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kemerdekaan dan kemenangan, sukacita surgawi mengalir dalam hidup kami. Dan ku percayai Tuhan, kehendak-Mu jadi urapan untuk semua hamba-hamba yang melayani pada saat ini dengan urapan baru. Dan setiap umat-Mu yang hadir juga mengalami lawatan dan urapan baru yang daripada kuasa Tuhan. Sebab Allah kami, Allah yang memperbaharui dalam hidup kami dari hari ke sehari. Terima kasih Bapa. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sepakat katakan, amin, 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 amin. Iya, saat ini semakin banyak, semakin sukacita Tuhan mengalir. Sekali lagi katakan shalom. Ya, sebelum Bapak Ibu duduk, berikan high five. Minimal 5 orang saja, jangan banyak-banyak. 4-3 orang ya. Kemarin boleh high five atau boleh hawa aja juga boleh ya. Silakan duduk, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dengan sukacita yang daripada-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yuk bertepuk tangan dan bersukacita dalam Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan
hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ayo bertepuk tangan bersuka cita sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan memuji, memuliakan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Engkau besar Tuhan atas hidupku. Ku kan benari di dalam Engkau. Sama-sama kita berdiri, dan yang berdiri kita nyatakan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan percaya dan yakin dan iman kita, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah Lebih lagi buat Tuhan. berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Mari sekali lagi tak katakan, pergi dariku. ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, goncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak
tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah pergi dariku, dan Engkau memberkati hidup kami, sebab Engkaulah benteng hidup kami untuk selama-lamanya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan dengan percaya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Semuanya, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan Kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Semuanya, Yesus, jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan sekali lagi bersama-sama. Sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Ayo semuanya katakan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yo, sama-sama. Sama-sama katakan. Kau kekuatanku, Bingo! Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Semuanya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Engkau kekuatan dalam hidupku, Tuhan. Lebih lagi dong, tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Come on! Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan.
Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan dalam hidupku. Haleluya. Tuhan, Kaulah jaminan hidup kami. Engkau benteng dalam hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang sudah berjanji dan selalu menepati, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes. Sama-sama katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Dengan yakin dan percaya, dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, terimalah sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, bagi engkau yang percaya kepada-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan yang berjanji,
maka janjimu iya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar akan setiap janjimu. Pasti digenapi dalam kehidupan setiap kami yang sungguh percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, untuk segala sukacita yang telah Tuhan anugerahkan, yang telah Tuhan karunia ke dalam kehidupan kami. Kami telah menerima sukacita-Mu, dan kami kembalikan sukacita itu untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan lebih dalam lagi Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Buka hati akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang baik, sehingga setiap benih firman Allah yang ditaburkan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi maksud-Mu atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang mengasihi Tuhan berkata amin, amin. Silakan duduk Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan, shalom. Saya percaya bahwa sukacita kita tidak akan kalah dengan sukacita jemaat yang hadir di pagi tadi ya. Sama-sama hujan di luar, tetapi kita juga tetap menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul daripada nats ini adalah pencobaan di padang gurun. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bebungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengapa engkau Ia memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan terlebih melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan hidup kudus bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Mengikut Tuhan, hidup benar, beriman kepada Tuhan, ya, menjadi orang yang setia, bukan berarti tidak ada masalah. Yesus pun tidak perlu diragukan.
imannya. Yesus pun tidak perlu diragukan kudusnya hidupnya. Kesetiaan, ketaatan Yesus tidak perlu diragukan. Tetapi tahukah saudara, ketika dia selesai dibaptis dan Alkitab menulis bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Baru saja mendengar perkataan seperti itu, mereka bukan pergi ke Lippo Karawaci untuk makan-makan. Ya loh. Adakan ucapan syukur karena Yesus selesai dibaptis dan ada kalimat yang keren. Bukan pergi ke Tang City. Yesus selesai dibaptis dan ada suara yang jelas. Pasti itu adalah suara dari surga. Dan kalau itu suara dari surga, enggak mungkin yang lain yang berbicara. Itu pasti Tuhan Bapa di surga. Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemana Yesus setelah itu? Bukan di mall. Yesus justru dibawa oleh Roh kepada gurun. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa hidup benar, beriman, menjadi setia, menjadi taat. Bukan berarti tidak ada masalah. Yesus mengalami akan hal itu. Tetapi Yesus menang. Kenapa? Karena dia benar. Ya. Sekali lagi ada masalah dalam kehidupan orang percaya. Ada kesulitan dalam setiap kehidupan orang yang beriman. Tetapi dia menang bukan karena dia kuat. Dia menang karena dia benar. Pada siang hari ini maksud saya memberikan tema firman Tuhan buat kita, orang benar. Ya, orang benar. Orang benar pun tidak pernah luput dari persoalan. Tetapi orang benar pasti menang. Karena apa? Di dalam kebenaran ada kekuatan. Di dalam kebenaran ada pengharapan. Di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Itu sebabnya meskipun Yesus dicobai oleh iblis, dia menang karena dia benar. Itu sebabnya salah satu, bukan hanya salah satu, ciri utama orang yang beriman kepada Tuhan. Ciri utama orang yang mengasihi Tuhan. Ciri utama orang yang setia dan taat kepada Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Semua orang yang berkata aku beriman kepada Tuhan, aku setia kepada Tuhan, aku taat kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Semuanya itu harus dibuktikan kalau saya dan saudara hidup di dalam kebenaran. Dan salah satu ciri khas orang yang benar, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah berani berkata tidak. Ya. Salah satu ciri khas orang yang hidup dalam kebenaran, berani berkata tidak. Yesus adalah orang yang benar. Itu sebabnya ketika dia dicobain oleh iblis, Yesus berani berkata tidak. Jadi kalau ada orang merasa benar tetapi tidak berani berkata tidak, maka perlu diperiksa. Dia betul-betul orang benar atau hanya sekedar merasa benar. Orang benar itu berani berkata tidak untuk segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapapun menggiurkan apa yang akan didapatinya. Tetapi ketika dia sadar bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, orang benar pasti berani berkata tidak. Orang benar pasti berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Orang benar pasti berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Itu dilakukan oleh orang benar. Tetapi orang yang hanya merasa benar tidak pernah mampu berkata tidak terhadap apapun. Dan siang hari ini doa saya dan harapan Tuhan buat setiap kita. Saya dan saudara adalah orang benar yang berani berkata tidak. Untuk segala hal yang tidak sesuai dengan
kebenaran firman Tuhan. Untuk segala hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, untuk segala hal yang tidak dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dan saudara adalah orang yang benar, dan orang yang benar salah satu ciri khasnya berani berkata tidak. Amin. Orang benar itu ciri khasnya berani berkata tidak. Dan untuk kita bisa sampai kepada level itu, saudaraku dikasihi Tuhan, perlu kita meneladani Tuhan Yesus. Kita ini harus hidup di dalam kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani itu ada 3, saudaraku dikasihi Tuhan. Pertama, kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, di mana di dalamnya ada doa. Seseorang tidak pernah dapat menjadi benar yang benar-benar benar kalau tidak ada doa dalam hidupnya. Yang kedua, kita bisa menjadi orang yang benar, yang benar-benar hidup benar kalau kita punya persekutuan lewat membaca firman Tuhan. Seorang Kristen tidak pernah akan sampai kepada level menjadi orang benar kalau di dalam kesehariannya dia nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kedisiplinan rohani. Orang Kristen itu kalau mau bertumbuh dan menjadi orang benar harus belajar puasa. Puasa itu berguna untuk melatih kedisiplinan iman kita. Puasa itu penting, saudaraku dikasihi Tuhan. Walaupun kita nggak mungkin berpuasa selama 40 hari. Kalau saudara mampu ya silakan. Kalau nggak mampu jangan. Tapi yang pasti harus ada puasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran. Karena puasa itu melatih kita untuk mengendalikan diri. Banyak anak-anak Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa karena saking gemuknya. Nggak puasa. Makan ini, makan itu, sikat ini, sikat itu. Setelah kolesterol datang, diabetes datang, lalu minta Tuhan sembuhkan aku. Padahal firman Tuhan mengajarin kita, kalau engkau makan taruhlah pisau di lehermu. Makanya belajar puasa. Saya dapat kesempatan dalam tanda kutip. Ya, jangan ikuti omongan saya. Beberapa tahun yang lalu bisa produksi gula sampai 700. Biasa kan pendeta, diundang sini hantam, undang situ hantam. Dengan modal sudah didoakan dalam nama Yesus. Gula 700, apalagi habis makan olahraga jalan terus, main badminton sampai jam 2 pagi. Bola juga hobi. Keringetan, saya pikir makan apa aja kayaknya lewat deh, ditambah lagi dengan darah Yesus. 700. Kolesterolnya 400. Asam urat 16. Haleluya. Alhamdulillah. Sehingga saya harus lumpuh hampir 7 bulan juga. Nggak bisa ngapa-ngapain di kursi roda. Buang air besar, buang air kecil di tempat tidur. Untung Tuhan mendidik saya lewat pendisiplinan itu. Saya hitung selama bertahun-tahun beli obat, saya udah bisa punya rumah lumayan bagus lah. Tapi Tuhan mendidik saya lewat itu. Duit saya habis untuk itu. Dan sekarang lewat pendisiplinan yang Tuhan izinkan terjadi. Sekarang 120. Kalau makan pun mantuk-mantuk 160. Ya, kolesterol di bawah 200. Asam urat cuma 4. Tapi saya harus berusaha dimanapun saya berada. Taruh pisau di leher. Saya orang Nias, tahu sendiri kalau orang Nias ngumpul dan pesta. Itu babinya bukan dipotong-potong seperti teman-teman dari Chinese begitu ya. Orang Nias kalau makan itu babinya panjang-panjang segini. Apalagi kalau adat. Apalagi kalau pendeta itu dihormati benar kalau di Nias. Sebelum tamu undangan makan semua, pendeta dulu yang dikasih. Dan itu potongan daging babinya panjang-panjang.
Dan saya melihat teman-teman dari ini asal udah darah Yesus. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya hamba-hamba Tuhan baru 35. Berturut-turut 2 orang hanya beda hari. Mati mendadak. Darah tinggi, jantung. Muda-muda. Kenapa? Nggak mau disiplin. Puasa itu salah satu cara untuk melatih kita disiplin diri. Ya, tadi pun tergoda dengan minum kopi oleh Pak Tagor. Dengan harapan itu sudah didoakan oleh Pak Tagor. Tapi nggak habis. Nggak habis. Ya, kalau kita udah sakit jangan ngopi sebelum makan. Makan dulu baru ngopi. Makanya lihat sekarang Tuhan disebutkan, aku sembuhkan Tuhan. Kata Tuhan itu perbuatan lu sendiri. Ya. Jadi kita belajar disiplin lewat berpuasa. Amin. Supaya kita diberkati Tuhan dan sehat. Kembali lagi kepada tema kita hari ini, orang benar. Orang benar itu adalah berani berkata tidak untuk setiap hal yang pertama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang benar itu berani berkata tidak untuk setiap hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Orang benar itu berani berkata tidak untuk setiap hal yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Yesus adalah pribadi yang benar. Dia berani berkata tidak ketika iblis mencobai dia. Padahal dia puasa, yang namanya orang puasa 40 hari pasti lapar, pasti haus. Apa yang ditawarkan oleh iblis, Yesus butuh. Karena dia habis berpuasa. Yesus butuh akan makanan. Yesus butuh akan air untuk diminum. Tapi kita belajar satu hal. Bagaimana orang benar itu yang menjalani hidupnya. Bagaimana orang itu menyikapi segala sesuatu yang datang dalam dirinya. Coba kita kembali kepada Matius 4 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita belajar dari bagian pertama ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang benar itu orientasi hidupnya beda. Orang benar itu orientasi hidupnya adalah firman Tuhan. Sementara orang yang hanya merasa benar, orientasi hidupnya bukan Tuhan, tetapi kepada kebutuhan hidup sehari-hari. Bukannya Yesus nggak butuh roti, dia butuh. Karena dia baru selesai puasa. Dan iblis pintar. Dia tahu bahwa Yesus setelah puasa lapar. Dia menawarkan sesuatu kepada Yesus. Ubahlah batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, Yesus bisa lakukan itu enggak? Bisa. Yesus bisa melakukan itu, gampang buat Yesus. Tetapi Yesus sebagai orang benar, dia tidak mau terkecoh. Walaupun dia butuh roti karena dia lapar. Tetapi orientasi hidupnya bukan itu. Orientasi hidupnya adalah firman Tuhan. Ini yang membuat Yesus menang atas hidupnya. Yesus menang atas pelayanannya. Yesus menang atas setiap keadaan yang menyerangnya. Karena orientasinya enggak berubah. Orientasi hidupnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, dia hanya hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Di luar itu, dia enggak mau toleransi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya sampaikan, banyak orang Kristen kurang mengerti latah. Ketika di PHK, apa banyak kata orang Kristen? Mati dah gua. Kenapa kok mati? Nggak punya harapan lagi, udah di PHK. Mati dah gua. Kenapa? Toko nggak lancar. Mati dah gua. Kenapa? Uang lagi seret. Mati dah gua. Kenapa? Kayaknya jabatan gua turun. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, seolah-olah benar kalimat itu. Padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran. Mengapa banyak orang bisa berkata begitu?
Karena mereka menyandarkan hidupnya bukan kepada sumber hidup, tetapi kepada penopang kehidupan. Pekerjaan itu adalah penopang kehidupan, bukan sumber kehidupan. Toko itu adalah penopang kehidupan, bukan sumber kehidupan. Pekerjaan di toko, jabatan itu hanya penopang kehidupan, bukan sumber kehidupan. Sumber kehidupan hanya satu, adalah Tuhan. Segala hal yang kita kerjakan setiap hari itu bukan sumber kehidupan. Itu hanya penopang kehidupan. Itu sebabnya banyak orang Kristen mudah putus asa, mudah kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Mereka orientasinya bukan kepada sumber hidup, tetapi kepada penopang kehidupan. Begitu toko hancur, imannya hancur. Begitu pekerjaan putus, putus juga pengharapannya. Begitu uangnya habis, habis juga imannya. Kenapa? Bergantung kepada penopang kehidupan. Tetapi tidak demikian kepada setiap orang yang bergantung kepada sumber hidup yang adalah Tuhan itu sendiri. Yesus tidak bergantung kepada penopang kehidupan. Roti adalah penopang kehidupan dan dia butuhkan. Tetapi Yesus tidak bergantung kepada penopang kehidupan itu. Dia bergantung kepada sumber hidup. Itu sebabnya dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Engkau tidak akan mati meskipun penopang-penopang itu goyah. Asalkan engkau percaya kepada sumber hidup, engkau akan tetap hidup. Ketika kita menyembah kepada sumber hidup, ketika kita betul-betul beriman, percaya sepenuhnya kepada sumber hidup, maka sumber hidup itu akan mengalirkan kehidupan kepada penopang-penopang kehidupan tadi. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada sumber hidup, maka sumber hidup itu dia mengalirkan kehidupan yang penuh dengan berkat kepada toko yang adalah penopang kehidupan. Banyak orang mati-matian ngotot mengerjakan ini itu. Kalau Tuhan gak ada di dalamnya, itu hanya sementara Pak Bu. Banyak orang punya karir bagus, punya kesempatan bagus. Tetapi karena gak ada kebenaran di dalamnya, gak ada Tuhan di dalamnya, itu pun juga begitu cepat sirna. Pangkat setinggi apapun kalau gak ada kebenaran Tuhan di dalamnya, itu hanya tinggal tunggu waktunya jatuh. Sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, kalau tidak ada kebenaran Tuhan di dalamnya, itu hanya tinggal tunggu waktu. Akan tepar saudara dikasihi Tuhan. Tetapi orang yang betul-betul bergantung kepada sumber kehidupan, meskipun penopang-penopang ini yang tadi mengalami kegoncangan, goyah. Tetapi karena sumber hidup itu, dia melihat hidup kita dalam kebenaran, dia akan mengalirkan kehidupan kepada setiap penopang-penopang tadi. Sehingga anak-anak Tuhan meskipun hidup di tengah-tengah kesukaran, hidup di tengah-tengah kesulitan, dia akan tetap hidup dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada sumber kehidupan di setiap hal-hal yang dia kerjakan. Makanya istilah saya nggak ada habisnya anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup benar di dalam Tuhan, nggak ada habisnya. Apapun keadaan coba menggoncang yang terjadi di sekitar kita, orang yang menggantungkan hidupnya kepada sumber kehidupan tidak akan mati, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Yuk mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kita harus bergantung sepenuhnya kepada sumber kehidupan dan bukan kepada penopang kehidupan. Sumber kehidupan dia tahu apa yang terbaik buat kita. Itu sebabnya kita jangan hanya bisa berkata, aku punya Bapa, Bapa yang baik. Dia tahu kebutuhanku melebihi dari Bapa di dunia ini. Mari kita buktikan. Ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita menghadapi cobaan, ketika kita menghadapi godaan, tetap bergantung pada sumber kehidupan itu. Kita hanya hidup berdasarkan apa kata sumber hidup itu, bukan apa kata dunia. Orang-orang yang seperti ini akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Banyak orang berjibaku melakukan ini, melakukan itu, nggak salah. Tetapi kalau itu menjadi sandaran hidupmu, siap-siap engkau akan dikecewakan. Sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab mengerjakan ini. Tetapi sandaran kita bukan kepada apa yang sedang kita kerjakan. Pikiran kita, hati kita sepenuhnya kepada sumber hidup. Kita percaya bahwa sumber hidup itu akan memberikan aliran kehidupan atas apa yang aku kerjakan, atas apa yang aku kelola.
Itu akan membuat saya dan saudara dalam keadaan apapun, kita bisa menikmati kehidupan yang berkemenangan. Orang benar itu berani berkata tidak atas setiap hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang benar itu orientasi hidupnya tidak akan berubah. Keadaan sesulit apapun, keadaan sesukar apapun, dia tetap hanya mau bergantung kepada kata Tuhan. Orang yang orientasi hidupnya kepada kebenaran firman Tuhan, dia hanya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, orang benar itu setelan hidupnya itu sesuai dengan setelan firman Tuhan. Itu namanya orang benar. Apa kata Tuhan itu yang dia kerjakan dalam dirinya. Apa kata Tuhan itu yang terjadi di dalam pikirannya. Apa kata Tuhan itu yang nyata dalam tindakan hidupnya sehari-hari. Itulah orang benar. Dalam seluruh kehidupannya, apa kata Tuhan itu yang nyata. Ketika Tuhan berkata, ampunilah, orang benar itu dia akan mengerjakan, dia akan mengampuni. Ketika firman Tuhan berkata, kasihilah, orang benar itu dia lakukan firman itu, dia mengasihi. Orang benar itu ketika dia tahu firman, menaburlah, orang benar akan menabur. Itu namanya orang benar, taat sepenuhnya apa kata Tuhan. Yesus taat sepenuhnya apa kata Tuhan. Sekalipun dia butuh roti, tetapi orientasi hidupnya tidak berubah. Itu yang membuat Yesus bisa menang dalam hidupnya. Dan dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selama dia melayani di muka bumi ini. Dan dia berkenan kepada Bapa. Saya dan saudara, jadilah orang benar. Berani berkata tidak untuk setiap hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kau akan lihat, Tuhan yang adalah sumber hidup tidak akan membiarkan engkau. Di ayat 11 dari pembacaan kita tadi, dilihat setelah Yesus berani berkata tidak, apakah dia rugi? Enggak. Apakah dia ditinggalkan? Tidak. Tadi kita baca di ayat 11, setelah Yesus berani berkata tidak, firman Tuhan mencatat, iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis meninggalkan dia karena apa? Yesus berani berkata tidak. Banyak orang Kristen, iblis nggak mau jauh-jauh. Kenapa? Tidak berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini takut hidup di dalam kebenaran, takut dikucilkan. Jangan takut untuk hidup dalam kebenaran. Kalaupun manusia tidak dapat melihat, memperhitungkan kebenaran yang kau lakukan, Tuhan tidak pernah lupakan hal itu. Jalanilah hidup benar, berani berkata tidak untuk setiap hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan yang adalah sumber hidup itu akan mengalirkan kehidupan di dalam kehidupanmu dan atas setiap hal yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Ya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di ayat 5 dan 7. Orang benar itu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Orang benar ini menurut perikop ini, saudaraku dikasihi Tuhan, orang benar itu tidak akan mencobai Tuhan. Yesus bisa aja, saudaraku dikasihi Tuhan, dia punya kuasa untuk melompat. Dan pasti dia nggak ngapa-ngapa. Tetapi Yesus nggak mau mengikuti bujuk rayu iblis. Meskipun iblis ngutip firman Tuhan yang berkata, mengenai engkau kan ada tertulis bahwa malaikat-malaikat akan diperintahkan. Ya. Malaikat-malaikat akan disuruh untuk menatang engkau. Yesus tidak mau mencobai Bapa. Mencobai Tuhan itu apa sih, saudara dikasih Tuhan? Mencobai Tuhan itu begini, kita yang makan nangkanya, Tuhan kena getahnya. Itu namanya mencobai Tuhan. Kita yang mencelakakan diri atas keputusan-keputusan kita,
Kita yang mencelakakan diri atas tindakan-tindakan kita, tetapi nyuruh Tuhan bertanggung jawab. Banyak nggak orang Kristen seperti itu? Kita jatuh karena keputusan-keputusan kita yang salah. Karena tindakan-tindakan kita yang salah. Lalu nyuruh Tuhan bertanggung jawab. Itu namanya mencobai Tuhan. Orang benar itu dia tidak mencobai Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan sudah berkata yang tadi saya sampaikan. Kalau engkau ada di meja makan bersama dengan raja-raja, taruhlah pisau di lehermu. Tetapi orang yang mencobai Tuhan berkata begini, toh aku baru pulang melayani dari Katarizo. Lalu saya makan seenaknya. Lalu setelah jatuh sakit, lalu berkata, Tuhan, inilah hamba-Mu. Itu namanya mencobai Tuhan. Kita yang makan, getahnya Tuhan yang kena. Kita yang mencelakakan diri. Lalu kita minta Tuhan bertanggung jawab. Itu namanya mencobai Tuhan. Orang benar tidak akan mencobai Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengingatkan kita. Ada jalan yang disangka lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Itu namanya orang yang mencobai Tuhan. Anak-anak muda jangan mencobai Tuhan. Bapak mama udah bilang, lihat dulu laki-laki itu. Apakah dia orang yang setia kepada Tuhan? Apakah dia orang yang mengasihi Tuhan? Mengasihi orang tua? Bapak mama udah ngomong begitu. Tetapi dasar orang kalau lagi jatuh cinta, enggak tahu apakah saya pernah sampaikan di sini. Orang kalau udah jatuh cinta bisanya hanya cuma 3 B. Budak, bego, bodoh. Orang kalau udah jatuh cinta itu begitu tuh. Budak, bego, bodoh. Pura-pura nggak tahu nasihat orang tua, pura-pura dia nggak tahu bahwa laki-laki itu orang paling males. Udah jatuh cinta yang penting harus jadi. Lalu masuk dalam keluarga, baru keluar sifat aslinya. Setelah keluar sifat aslinya lalu bilang, Tuhan tolonglah hamba-Mu. Itu namanya mencobai Tuhan. Anak-anak muda jangan mencobai Tuhan dalam keputusan-keputusan yang kau buat dalam hidupmu. Ada satu anak muda 2 minggu yang lalu sampai jam 1 pagi baru pulang di rumah. Udah punya 1 anak. Ya Pak, dalam seminggu enggak pernah terlewat. Paling sedikit 3 kali saya ini dapat tojokan, dapat latihan daripada suami saya. Anak muda ini dulu suka obat. Gara-gara dia pacaran, dia rela nahan diri nggak pakai obat. Saya bilang sama cewek ini, yakin engkau? Dia menikahkan obat bukan karena Tuhan, bukan karena dia tobat, tetapi karena takut engkau tinggalkan dia. Enggak om, saya juga nanti berjuang untuk bawa dia ke gereja. Sifat judinya sama. Saya bilang laki-laki ini udah ngelihat, kalau kita ngomong aja matanya. Saya bilang laki-laki ini nggak benar. Tetapi dasar yang tadi mencobai Tuhan, enggak om, saya yakin. Akhirnya hampir setiap hari, tanpa penyebab yang jelas, bonyok sini, punggungnya bonyok semua. Istri saya suruh dia coba lihat, aduh enggak karu-karuan. Suaminya gantung, udah enggak mau ke gereja lagi. Lalu kata istrinya, itu gimana ya om ya? Mau diceraikan enggak? Saya bilang, saya enggak berani berkata itu. Makan itu cinta. Bukankah dulu pasti saya sendiri pernah nasihatin kamu. Tapi karena lagi jatuh cinta, engkau berlaku 3 B yang tadi. Budak, bodoh, bego. Hancur hidupnya sekarang. 2 hari yang lalu anak yang pertama dibawa sama dia, mau ditabrakin di rel kereta api. Gila. Walaupun istrinya sekarang rajin melayani dan saudara dikasih Tuhan. Saya sampaikan, itulah akibat dari kita mencobai Tuhan. Orang benar tidak akan mencobai Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Lebih baik telat bagi engkau anak muda, tetapi itu yang terbaik bagimu. Makanya orientasinya kepada Tuhan. Kalau engkau diputuskan oleh pacarmu, jangan tinggalkan gereja. Itu tindakan bodoh. Kalau engkau diputuskan oleh pacarmu berarti bukan dia yang terbaik. Tuhan sedang sediakan terbaik bagimu di Katarizo juga. Lalu banyak anak-anak muda jalan-jalan ke sana kemarin tuh dapat itu, diputusin jalan lagi ke sana.
Baru umur 25 tahun sampai 11 gereja dia jalan-jalan terus. Enggak. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, tetap berakar di sini. Dan lihat Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan yang baik terhadap. Berakar di tempat ini. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Asalkan jangan cobai Tuhan atas setiap keputusan dan tindakan yang kau buat dalam hidupmu. Ikuti apa kata Tuhan. Sekalipun itu mencoba menggiurkan dan sebagainya. Kalau engkau tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa itu tidak mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa itu tidak menjadi berkat. Berani berkata tidak. Jangan keikutan seperti partai yang ada di Indonesia. Katakan tidak terhadap. Katakan tidak terhadap. Yang masuk ketua umum, yang masuk bendahara. Waduh, orang Kristen jangan ikut-ikutan partai itu. Berani berkata tidak terhadap korupsi. Katakan tidak terhadap korupsi. Malah ketua umumnya yang korupsi. Bendahara masuk semua itu. Nah, udah sekarang juga berkuar-kuar. Paling yang terbaik di negeri ini. Saya nggak memihak kepada partai politik. Nah, saya itu nggak ikut partai politik. Saya milih calon presidennya aja. Tuh. Semua partai begitu omong kosong. Orang benar tidak akan mencobai Tuhan dalam setiap keputusan yang dia buat dalam hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di Matius 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Ya. Firman Tuhan berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga, orang benar itu dia tidak akan menggadaikan penyembahannya kepada Tuhan demi apapun. Itu orang benar. Orang benar itu dia tidak akan menggadaikan penyembahannya kepada Tuhan. Dia tidak akan menggadaikan imannya kepada Tuhan. Tidak akan menggadaikan kesetiaannya kepada Tuhan. Demi apapun, meskipun itu sangat menjanjikan menurut dunia. Sangat menggiurkan menurut dunia. Tetapi orang yang benar tidak akan menggadaikan imannya. Tidak akan menggadaikan penyembahannya kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan berani menggadaikan penyembahannya kepada Tuhan, berani menggadaikan imannya kepada Tuhan, hanya karena sesuatu hal yang sangat menggiurkan di tengah-tengah dunia ini. Tapi Yesus mengajarkan kita satu kebenaran. Demi apapun yang dipandang indah di tengah-tengah dunia ini, jangan pernah gadaikan penyembahan. Karena Yesusmu lebih besar, lebih indah dari apapun yang dianggap indah di tengah-tengah dunia ini. Semua kemegahan akan ditinggalkan. Semua kehebatan akan kita tinggalkan. Ketenaran akan kita tinggalkan. Dan apapun itu. Yang tetap untuk selama-lamanya yang menyertai kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan gadaikan penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan kurangi kadar penyembahanmu kepada Tuhan hanya karena masalah hidup yang sedang engkau alami. Saya katakan justru keputusan yang salah ketika kita menghadapi masalah jauh daripada Tuhan. Justru ketika kita sadar aku punya masalah dalam hidup ini. Dan aku sadar akan segala ketidakmampuanku. Karena aku sadar dengan ketidakmampuanku. Aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Karena di dalam menyembah Tuhan ada kekuatan bagiku. Di dalam menyembah Tuhan ada penghiburan bagiku. Di dalam menyembah Tuhan ada pengharapan bagiku. Jangan jauh dari penyembahanmu. Dimanapun engkau berada. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Jangan pernah kurangi penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan pernah kurangi ucapan syukurmu kepada Tuhan. Semakin engkau ditekan dalam hidup ini, semakin engkau harus menyembah kepada Tuhanmu. Itu orang benar. Dan orang benar seperti inilah yang akan melihat, mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya. Orang benar berani berkata tidak.
Jangan takut menjadi orang benar. Orang benar tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Orang benar tidak akan kehilangan bagian yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam Wahyu firman Tuhan berkata, kalau Tuhan yang membuka, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Asal saya dan saudara hidup di dalam kebenaran, berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak menjadi berkat. Orang benar yang seperti ini tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di ayat ke-11 itu sekali lagi dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia. Apakah Yesus menjadi rugi? Apakah Yesus ditinggalkan? Ternyata tidak. Setelah Yesus benar dan berani berkata tidak untuk setiap bujuk rayu iblis, firman Tuhan mencatat, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Orang benar dilayani oleh Tuhan. Kan ada dalam firman Tuhan, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Asalkan saya dan saudara betul-betul hidup di dalam kebenaran, nggak usah takut akan hidup ini. Ada Yesus bukannya sekedar menyertai kita, tetapi Dia melayani kita sesuai dengan kehendaknya. Harapan Tuhan bagi setiap kita dan doa saya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Riso adalah jemaat-jemaat Tuhan yang berani hidup di dalam kebenaran dan berani berkata tidak untuk setiap hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhanlah yang melayani saudara, keluargamu, pekerjaanmu, apapun yang engkau perlukan dalam hidupmu. Tuhan tidak tinggal diam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan hati, tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup yang kita hadapi, kita membutuhkan Tuhan. Tuhanlah yang dapat menjamin dan memberikan kita hidup berkemenangan. Bukan segala hal yang kita banggakan selama ini, apakah itu pekerjaan, uang, atau apapun. Jadilah orang benar yang berani berkata tidak terhadap segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah orang benar yang berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jadilah orang benar yang berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi orang lain. Jangan takut menjadi orang benar. Jangan takut kehilangan bagian yang terbaik dalam hidupmu. Orang benar pasti disertai oleh Tuhan. Orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Orang benar akan dilayani oleh Tuhan. Sehingga engkau berkemenangan dalam hidupmu. Mari kita meneladani Yesus. Dia berani berkata tidak atas setiap hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya meskipun berat pencobaan yang dihadapi, dia menang. Karena kebenaran itulah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari pujian kita yang tadi terakhir. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar. Kalau engkau punya Tuhan yang besar, maka hiduplah benar di hadapan-Nya dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau
engkau sungguh punya Tuhan yang besar, maka engkau pasti berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau berkata aku punya Tuhan yang besar, pasti engkau berani berkata tidak untuk hal-hal yang selama ini engkau takuti. Kalau engkau berkata Tuhanku adalah Allah yang besar yang setia dengan janjinya, maka engkau percaya kepada sumber hidup itu dan bukan kepada penopang-penopang kehidupan yang ada di dunia ini. Hiduplah benar sesuai dengan firman Tuhan. Pastikan hati dan pikiranmu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan takut menjadi orang yang benar. Mungkin manusia tidak dapat memberikan nilai yang baik atas kebenaranmu. Bahkan mereka mengucilkan engkau. Tetapi sekali lagi kita punya Tuhan yang besar. Dia tidak pernah lupa akan setiap kebenaran yang kita kerjakan dalam hidup ini. Pada waktunya kita akan melihat buahnya. Seperti Yesus ditinggalkan oleh iblis, demikian juga kita. Ditinggalkan oleh segala godaan, ditinggalkan oleh segala cobaan. Iblis tidak berkuasa dalam hidupmu karena engkau hidup benar. Sehingga Yesus yang berkuasa dalam hidupmu, Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu, dan Dia yang melayani engkau. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Atas setiap kami yang hidup di dalam kebenaran tersedia kemenangan. Atas setiap kami yang hidup di dalam kebenaran ada pengharapan di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan, oleh kuasa daripada Roh Kudus, memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh hidup benar seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran, mampukan kami untuk kami berkata tidak untuk setiap hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, untuk setiap hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, dan untuk setiap hal yang tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Bapa, kami menyerahkan hidup kami, keberadaan kami, dan perjalanan hidup kami ke depan. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi, tetapi selama kami hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membela kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap hidup di dalam kebenaran berkata amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Diberkatilah kiranya Pastor Eli Noru yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati dalam keluarga, dalam pelayanan, dan Tuhan mengurapi lebih dahsyat lagi. Kita siapkan pada saat ini persembahan kita bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop warna kuning dan biru boleh mengangkat tangan. Iya, Asar tolong bantu ya. Asar tolong bantu. Ibu sebelah kanan, tengah.
PG. Mari persiapkan yang terbaik Bapak Ibu. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu Bapa, buat berkat firman-Mu yang luar biasa yang memenuhi hidup kami. Karena kami tahu bahwa rencana baik Tuhan atas hidup kami yang terus membentuk hidup kami. Dan berkat-berkat-Mu selalu melimpah dalam hari-hari kami. Kami bersyukur buat waktu yang tersedia pada saat ini, kami boleh mempersiapkan diri untuk membawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang kami bawa di dalam rumah-Mu ini, dan semuanya bagi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan sukacita kami bawa persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Persembahan akan dijalankan, sebelah kanan saya akan membawa sebelah kanan, sebelah kiri dan paling kiri akan membawa sebelah kiri. Naikkan pujian bagi Tuhan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita sama-sama saksikan warta Gereja GBI Katariso. Shalom Jemaat GBI Katariso, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 26 Februari 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katariso. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katariso yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katariso Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 1 Maret 2023 jam 19.30 malam. Ibadah diadakan hanya secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari hadirilah ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu. Ibadah diadakan secara tatap muka jam 6 sore bertempat di gereja. Kemudian, khusus bagi kaum wanita, hadirilah ibadah WBI Katariso yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 4 Maret 2023 jam 15.30. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum wanita Allah. Bagi pelayan Tuhan GBI Katariso, mari hadirilah ibadah DKP, doa komitmen pelayan, yang akan diadakan Sabtu depan tanggal 4 Maret 2023 jam 5.30. Ibadah hanya secara tatap muka bertempat di gereja. Ibadah raya minggu depan 5 Maret 2023 jam 7 dan 9.15 pagi. Ibadah akan disertai sakramen perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Mari persiapkan diri kita agar berkat perjamuan kudus mengalir atas hidup kita. Keluarga besar GBI Katariso mengucapkan selamat berbahagia atas terlaksananya pernikahan Saudara Victor dan Saudari Yeni pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023.
Kiranya pasangan yang baru ini menjadi keluarga yang berbahagia. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Chu Seo Hyung atau Popo Aling, Bapak Hendra Kurniawan, Ibu Yuni, Ibu Siviyati, Bapak Febrian Filemon, dan Ibu Lorenta Hasibuan. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi katakan salam Bapak Ibu. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun pada Ibu Ju Siu Hyung atau Popo Aling, Bapak Hendra Kurniawan, Ibu Yuni, Ibu Siwiati, Bapak Febrian Pilemon, dan Ibu Lorenta Hasibuan. Baik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, jelang siang, saya undang dan kita turut bersuka cita dan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir saat ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Silakan berdiri. Ya, saya lagi selamat datang. Boleh kiri kanan boleh disapa. Salam. Baik, Bapak Ibu, barangkali belum ada tempat yang menetap beribadah, dengan senang hati boleh bergabung di GBK Tarizo. Setiap hari Minggu ibadahnya ada 2 kali, jam 7 dan jam 9.15. Baik, sekali lagi jangan lupa hari Sabtu ini khusus bagi pelayan Tuhan ada ibadah DKP jam 5.30 pagi hari Sabtu ini. Baik, kita akan menyudahi ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang baik. Pujian syukur hanya bagimu Tuhan di tempat maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan tak berkesudahan atas kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kamu berkati Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan, Tuhan yang disukakan. Di atas pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran firman-Mu juga telah diperdengarkan bagi kami Tuhan. Bahwa kami dipanggil sebagai orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Dan hidup orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia harus berani berkata tidak. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan berani berkata tidak. Yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan berani berkata tidak juga. Yang tidak menjadi berkat atau menjadi saksi bagi orang lain. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami berdiri terus dalam kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Untuk terus Tuhan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kau urapi Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Elinduru Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dan berkati pelayanannya, pengembalannya, dan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan kami turut bersuka cita buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Buat Ibu Ju Si Hyung atau Popo Aling, buat Bapak Hendra Kurniawan, Ibu Yuni, Ibu Siwiyati, Bapak Febrian dan Ibu Lorenta Hasibuan. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, biarlah tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan gereja-Mu Jemaat Katarejo dalam kasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan gereja ini berdiri teguh saat ini semua karena kuat kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak setiap kegiatan ada, program kinerja yang ada, kami terus melibatkan Tuhan. Biarlah Roh-Mu menuntun Tuhan setiap kegiatan yang ada. Baik itu kegiatan ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi. Biar tangan Tuhan turut campur tangan
dan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan mengurapi setiap umat-umat-Mu yang hadir Tuhan, setiap ibadah yang ada. Karena kami percaya Tuhan, lewat ibadah inilah, lewat persekutuan-persekutuan ada, membuat iman kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan berikan terus kesatuan hati, mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama Tuhan dibentuk di tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, pribadi-pribadi yang dewasa dalam Tuhan sesuai dengan visi Tuhan untuk menjadikan umat kepunyaan Allah yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan. Biar lewat hamba-Mu Tuhan, kami jemaat Katarejus di bawah semakin mengasihi Tuhan, semakin terus antusias mengiring Tuhan, semakin setia dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun hamba-Mu berada dalam pelayanannya, biarlah perlindungan Tuhan, hikmat Allah terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke tangan kasih-Mu. Kami berdiri di tanah air Indonesia ini Tuhan, tidak kebetulan kami dipanggil untuk memberkati bangsa kami Bapa. Berkati pemerintahan kami, berkati pemimpin kami Tuhan. Biar lewat pemimpin ini Tuhan, membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Dan setiap keputusan-keputusan yang ada yang diambil Tuhan, Tuhan mengurapi dan memberkati. Kami percaya Tuhan, ketika kebenaran-Mu ditegakkan, maka Engkau akan mencurahkan anugerah-Mu atas bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari segala si jahat, jauhkan dari segala pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Tuhan, yang intoleran, biar Tuhan jauhkan atas bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Dan biarlah keadilan dan kesejahteraan itu turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan umat-umat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lain, di akhir ibadah ini kami menerima berkat yang daripada Engkau. Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari kita siapkan hati kita, angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari nyatakan di akhir ibadah ini, Tuhan yang satu pujian bagi kemuliaan namanya. Kita bersyukur di dalam menopang, dalam iman dan percaya kita, persekutuan kita di dalam Kristus Yesus. selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.